Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Okay, for today our material is about biography text. Okay, text biography anak-anak. Okay, listen me well. The lesson is began. Okay, by the definition of biography text. Jadi ini definisi tentang teks biografi. Biografi itu adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Jadi kalau kita dengar kata biografi, kita ingatnya ke gambar ke gambar pahlawan gitu ya, ke gambar orang gitu. Terus berikutnya dalam biografi tersebut dijelaskan secara detail lengkap kehidupan seorang tokoh sejak dia kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal apapun yang dihasilkan atau dilakukan oleh orang yang mau tulis itu biografinya itu atau seorang tokoh tersebut harus diperjelas juga ya, apa karyanya, jasanya apa, prestasinya apa gitu. Nah, teks biografi ini disusun oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Paham ya? Nah, biography terdiri dari dua kata, bios yang artinya hidup dan graphia yang artinya tulisan. Itu anak-anak. Jadi dipahami ya, biografi itu tidak ditulis oleh diri kita. Oke, jadi biography text itu tidak ditulis oleh diri kita sendiri tapi orang lain. Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi biografi itu bukan teks fiksi. Jadi fiksi itu hayalan, kalau non fiction itu bukan hayalan. Jadi teks yang bukan hayalan. Jadi isinya itu tidak direkayasa, melainkan kisah nyata dari tokoh tersebut. The function of biography: to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun orang ini mungkin dikenal. Itu fungsi dari biography. Fungsi kedua, to give much information easily and educate the readers. Untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik para pembaca. Seperti biografi tentang B.J. Habibie, di situ tulis B.J. Habibie itu prestasinya ditulis apa semua tentang kehidupannya, dari istrinya, anaknya, ya sekolahnya di mana, ditulis di situ semuanya detail, tahun sekian dia melakukan apa gitu, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan juga setelah kita membaca biografi dari seseorang atau dari tokoh terkenal tuh kadang-kadang kita merasa terdidik, kita merasa mendapatkan pengalaman yang bisa kita ambil dari pengalaman dia gitu. Oh, kisah hidup dia tuh seperti ini, kita harus belajar, kita harus sukses. Nah, gitu anak-anak. Okay, the characteristic of biography. Biography is written by subject and always written in the third person. Teks biografi tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Based on research. Teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup. Ya, ibu ulangi, bukan kisah hayalan atau yang dikarang-karang, tapi fakta. Suatu tokoh berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut menjadi teladan. Jadi patut dicontoh ya. Describes the person's surrounding, where, when, and how the person live life. Menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan, meliputi semua pertanyaan ya. Ada what, apa, di mana dia tinggal, where, di mana dia sekolah, dia tinggal gitu, di mana dia menikah, bisa jadi when, kapan dia menikah, kapan dia lulus sekolah, kapan dia berprestasi, dan seperti pertanyaan why, kenapa dia gagal melakukan sidang skripsi misalnya, kenapa dia tidak berhasil membuat eksperimen atau percobaan-percobaan lainnya. Nah, seperti itu. Atau how, bagaimana tentang sekolahnya kamu ceritakan di biografi kamu.
Use vivid language to narrate events. Jadi penggunaan bahasa terus harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi. Jadi bahasanya jangan bahasa alay gitu. Jadi bahasa yang benar-benar ya, bahasa yang bagus. Dengan maksud menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Gitu anak-anak ya, paham ya? Sampai di sini ya, semoga paham karakteristik dari teks biografi seperti itu. Nah, sekarang the generic structure. Jadi struktur umum dari biography text itu ada 3, ada orientation atau introduction, pengenalan ya atau opening gitu. Events, kejadiannya, dan reorientation atau penutup. Nah, orientation atau introduction, pengenalan, it is the opening paragraph gives the readers the background information of the person. Biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, ya pokoknya pengenalan lah gitu. Beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Jadi yang namanya pengenalan ya kayak kita kenalan aja gitu, itu informasinya. Events should be in chronological order. Jadi di tahap ini event adalah bagian kejadian. Event itu kan kejadian ya. Jadi bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Kejadian apa yang dia alami. Misalnya tahun sekian dia mengalami kejadian apa gitu. Berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir. Ya misalnya kalau karir dia sekolah di mana-mana, dia mendapatkan prestasi, dia bisa ini, bisa itu. Nah, jadi berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Pada tahun sekian, akhirnya dia menyelesaikan sekolahnya dan mendapatkan peringkat yang tertinggi. Setelah itu, dia juga mendapatkan piagam penghargaan dari eksperimen yang telah berhasil dia lakukan. Nah, kayak gitu, paham ya? Reorientation atau closing penutup. It consists of a conclusion or comment or the writer tell about the achievement of the contribution of the person. Jadi pada penutup ini, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Pandangan kita ya sebagai penulis tentang tokoh yang dikisahkan. Nah, reorientasi ini bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis bisa juga tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan. Adalah bukan perkara yang penting gitu. Itu dari susunan struktur umum dari biography text. Jadi dia itu harus ada introduction, pengenalan ya, harus ada kejadian, harus ada penutup gitu. Nah, oke, itu adalah generic structure. Tolong dibaca berkali-kali biar paham ya. Grammar and language features, jenis grammar dan language yang dipakai dalam biography text. Jadi simple past tense itu adalah grammar yang dipakai. Jadi tenses bentuk lalu, bentuk lampau, memakai kata kerja kedua. Nah, simple past tense ini atau tenses masa lalu ini adalah menu utama dalam membuat teks biografi, sebuah bentuk sederhana kejadian yang terjadi di masa lampau. Menggunakan bentuk kata kerja kedua atau verb to. Jadi simple past tense itu digunakan dalam pembuatan teks biografi ya. Karena simple past tense itu adalah kejadian di masa lalu. Jadi menceritakan kejadian di masa lalu gitu. Contoh dalam bentuk simple past tense itu seperti ini. The examples atau contohnya. Harry Edward Styles was born in Redditch. Nah, was born di sini namanya adalah simple past tense ya. He is the son of Anne Cox and Desmond who worked in finance. Nah, worked ini adalah kata kerja kedua dari kata work-nya, menunjukkan bentuk simple past tense. Ingat simple past tense itu pakai kata kerja kedua. Berikutnya, many of his ancestors were farm laborers in Norfolk. Nah, kata were di sini ciri-ciri dari simple past tense juga. Nah, sampai di situ paham anak-anak. Jadi dalam kalimatnya itu menggunakan kata kerja kedua ketika kita membuat biografi teks. Seperti contoh-contoh tersebut. Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya temporal sequence and temporal conjunction.
Jadi sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat dalam urutan waktu. Jadi pertama temporal sequence itu urutan waktu. Kedua temporal conjunction itu konjungsi temporal ya atau penghubung. Contohnya Contohnya adalah Styles' parents divorced when he was 7 and his mother later was remarried to Robin Twist. He died in 2017 ya, 2017. Itu adalah contoh menggunakan urutan waktu dan konjungsi temporal. Urutan waktunya di situ disebutin. Nah, kita harus tahu dulu temporal conjunction itu atau konjungsi temporal itu apa. Jadi konjungsi temporal itu kata konjungsi atau kata hubung yang bisa menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Dan kata tersebut termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitannya dengan masalah waktu. Nah, di sini yang masuk ke dalam konjungsi temporal itu adalah kata later ya. Di sini when he was 7, ketika dia berumur 7 tahun, and his mother dan ibunya later was to remarried, kemudian atau lalu menikah lagi dengan Mr. Robin Twist. Jadi kata later ini adalah temporal conjunction atau kata penghubung waktu. Jadi menghubungin dua kalimat. He died in 2017. Dia meninggal di 2017. Paham sampai sini? Dan untuk temporal sequence atau ukuran waktu, di situ disebutin when he was 7, ketika dia umur 7 tahun. Nah, disebutin umur 7 tahunnya. Kemudian ibunya menikah lagi. Jadi di situ terurut waktunya ya, ketika 7 tahun dan kemudian ibunya menikah lagi, kemudian dia meninggal di tahun 2017. Berurut gitu kan. Jadi ceritanya enggak dia meninggal di 2017 ketika dia 7 tahun, tidak. Jadi 7 tahun dulu baru di situ sebutin tahun 2017. Jadi arti keseluruhannya adalah orang tuanya bercerai ketika dia umur 7 tahun dan ibunya lalu menikah lagi dengan Mr. Robin. Dia meninggal di 2017. Jadi kan cerita itu berurut ya, dari urutan waktunya, ada konjungsi temporalnya. Nah, difahami, dibaca-baca lagi biar paham ya anak-anak. Good luck. Maybe until here our meeting today. See you, bye-bye. Tidak ada tugas untuk hari ini ya. Nanti minggu berikutnya masih kita bahas tentang biography text dan ada tugas juga. Jangan lupa ya, nanti dibahas ulang di minggu berikutnya. Sekalian dikasih tugas. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.